Siapa yang pertama kali ngabarin Peggy menang nih di pra peradilan dan hari ini juga bisa bebas? Pertama kali yang ngabarin ini sangat menarik sih. Saya itu tahu saya menang itu dari Wadir di Tati. Wakil Direktur Tahanan. Wakil Direktur Tahanan di Tati. Oh, ngasih taunya gimana? Itu tuh pagi-pagi pas bukan pagi sih, jam 12-an sih, 12-an. Saya tuh lagi persiapan mau sholat zuhur. Pas beliau tuh datang katanya yang ngucapin Peggy selamat ya gini-gini. Terus di dalam hati saya bertanya selamat apa gitu. Terus ya ini dia menceritakan pokoknya sama yang lain tuh, sama rekan-rekan saya yang ada di kamar itu, dia ngomong bahwa pokoknya kalau yang benar tetap benar, yang salah itu tetap salah. Jadi ini contoh buat semuanya katanya. Kalau kalian merasa benar tetaplah benar, kalau misalkan kalian ngerasa salah ya harus masuk salah gitu. Jadi ini saya mengucapin terima kasih katanya, selamat buat Peggy katanya. Buat ini terus ya udah makasih apa dalam hati saya itu masih bertanya-tanya gitu. Terima kasih buat selamat buat apa. Tapi gitu. Jujur ya Bu, ketika Peggy sama tim kuasa hukumnya mengajukan gugatan pra peradilan, persentase keyakinan kalau ini menang itu berapa persen Bu? Kalau saya dari awal tuh sudah yakin bahwa ini akan menang. Saya 99% yakin karena memang Peggy tidak bersalah, dan pada tahun 2016 pun saat ada penggeledahan itu Peggy sudah komunikasi dengan saya, dan dia juga karena kebetulan ibunya Peggy bekerja di rumah saya sebagai ART. Peggy selalu konsultasi dengan masalah penggeledahan itu. Dia menanyakan, Bu, kenapa kok rumah saya digeledah gitu? Digeledah karena apa? Ya saya kan sedang bekerja di Bandung, tapi kenapa rumah saya digeledah? Katanya ada pembunuhan. Saya juga cerita sama ibunya itu. Pembunuhan itu kan yang mengatakan, saya yang dengar pada tahun 2016 itu adalah yang dibunuh itu anak polisi seperti itu, dan pembunuhnya bernama Egy. Saya bilang itu kan kalau dalam hukum beda satu huruf pun ya bukan orangnya gitu. Kalau yang dimaksud oleh masyarakat di situ yang mendengar bahwa ada tindak pembunuhan itu namanya Egy, bukan Peggy. Saya bilang, emang kamu melakukan? Ya enggak Bu, katanya majikan saya juga berani kok bersaksi. Peggy bilang seperti itu waktu komunikasi dengan saya. Waktu polisi datang tahun 2016 Bu, yang dicari Peggy atau Egy? Mereka hanya saya tidak tahu kalau untuk penggeledahan katanya bahwa Peggy melakukan kesalahan. Ibunya bilang seperti itu. Polisi bilang bahwa Peggy melakukan kesalahan. Ibunya nanya kesalahan apa gitu. Yang satu katanya bilangnya Peggy punya hutang kepada saya seperti itu 3 juta. Yang satu bilang Peggy sudah membunuh orang gitu. Satu lagi bilang pokoknya Peggy itu punya kesalahan gitu, seperti itu. Motornya pun diambil. Makanya saya nanya, ada enggak surat penggeledahannya ke ibunya Peggy? Enggak nunjukin surat apa-apa Bu, cuma motornya diambil dua-duanya, dinaikin mobil. Dia bilang gitu. Kemudian ibunya Peggy nelpon lah kepada majikannya Peggy. Peggy benar nggak ada di sana? Ada katanya. Saya juga berani bersaksi waktu itu Pak. Bapak mertuanya Ibu Riana yang kemarin jadi saksi. Kejadian itu. Pembunuhan itu kan 27 Agustus 2016. Betul. Penggeledahannya itu tanggal 1 September 2016. Oh, hanya selang beberapa hari ya? 4 hari mungkin ya. 4 hari. 4 hari. Berarti Peggy itu ada di Bandung sejak kapan Peggy? 13 Juli. 13 Juli. Itu 13. pertama kalinya ke Bandung. Pertama kali mah 2014. Peggy boleh lebih dekat lagi ke mic. Nah, Kalau pertama kali itu tahun 2014 ya, pertama kali ke Bandung. 2014 pertama kali ke Bandung, tapi sejak saat itu memang suka bolak-balik ya. Benar, Bandung Cirebon, Bandung Cirebon. Di usia 15 tahun sudah bekerja sebagai buruh. Dari 15 tahun. Iya, selesai sekolah SMP. Oke. Tapi tadi Ibu bilang keyakinannya sejak awal 99% Peggy itu akan menang ya. Iya. Bu, menurut Ibu saksi kunci yang dihadirkan di sidang pra peradilan itu yang paling membantu supaya Peggy ini dibebaskan itu saksi yang mana Bu? Saya menghadirkan saksi alibi yaitu Bondol yang Suharsono ya, nama aslinya Suharsono itu alias Bondol. Itu kita menghadirkan Bondol itu sebagai saksi alibi yang tahu bahwa Peggy ada di sana. Karena dia itu tanggal 27 Agustus itu pulang dan diantar sama Peggy dan yang lainnya, sama Robi juga sama Inu ke angkot. Berarti kan Bondol tahu Peggy itu ada di Bandung. Pada saat Bondol nyampe di flyover itu dia melihat keramaian dan dia menanyakan ini ada apa? Ada kecelakaan seperti itu. Jadi kan makanya dari situ kita yakin kalau memang Peggy ada di Bandung saat terjadi itu. Nah kemudian besoknya Bondol mendengar bahwa
itu adalah pembunuhan bukan kecelakaan. Katanya yang pembunuhnya tuh namanya Peggy gitu, makanya dia menanyakan kepada ibunya Peggy gitu. Peggy kan ada di sana gitu. Kok kenapa orang-orang bercerita bahwa pembunuhnya adalah Peggy? Sampai saat digeledah pun Bondol pun heran. Memang Peggy itu ada di sana pada saat dia pulang pun dia sempat diantar sama Peggy. Nah, makanya disitulah. Kenapa akhirnya Pak Suharsono alias Bondol ini ingat betul Bu, tanggalnya itu 27 Agustus? Ya mungkin itu adalah kejadian yang sangat berarti buat dia. Jadi akhirnya dia ingat seperti itu. Dia kan orang itu kalau sesuatu yang terjadi sebagai memori yang harus diingat, mungkin kejadian yang sangat dia harus ingat, ya pasti ingat. Kecuali kalau memang dia dalam tekanan. Seperti kemarin itu kan dibandingkan oleh polisi, Bondol kenapa pada saat dipanggil oleh kepolisian tidak ingat. Mungkin dia kan ada tekanan karena dia pas masuk ke Polda itu sudah ada tekanan. Jadi dia tidak mengingat apapun karena dia di dalam pikirannya pengen cepat pulang, khawatirnya diapa-apakan di kepolisian. Mungkin itu adalah jadi pikiran dia itu tidak tenang masuk ke Polda, jadi tidak mengingat apapun. Oke. Tapi mungkin karena Pak Bondol ini ketika dia pulang dari Bandung ke Cirebon, pas banget di hari itu dia lihat ada keramaian, ada kejadian. Betul, itu jam 11 malam dia nyampe di flyover itu. Oke. Tapi kan Bu, kita tahu ya, Peggy tadi udah bilang bahwa tanggal 27 Agustus 2016 itu adalah hari ketika terjadinya peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan juga salah satu korban lainnya Eki. Peggy bisa memastikan ada di Bandung. Dari Bandung. Lagi ngapain pada saat itu Peggy? Ya waktu itu saya kan maghrib ya. Maghrib tanggal 27 saya nganter Bondol sama adik saya Robi sama si Inu. Nah udah nganter di angkot, di pangkalan angkot. Si Nono itu naik angkot. Nah kemudian kami bertiga langsung pulang lagi kembali ke Bedeng. Nah habis ke Bedeng itu ya udah langsung seperti biasa kita main kartu bareng sebelum tidur. Main kartu bareng terus bercanda gurau bareng. Setelah itu ya kembali tidur. Setelah kembali tidur kepagian harinya ya itu kembali melanjutkan bekerja lagi. Oke. Dan Peggy sudah ada di Bandung untuk pekerjaan itu sejak Juli. 13 Juli. Oke. Dan Peggy ketika disebutkan bahwa ada nih kasus pembunuhan pasangan muda di Cirebon, Peggy waktu itu apa yang ada dalam pikiran Peggy ini? Tahu tidak ada peristiwa itu? Nah pertama kali awalnya saya sudah tahu. Nah pertama kali saya tahu setelah ada telepon dari ibu. Penggeledahan. Oh, karena penggeledahan itu baru Peggy tahu. Iya benar. Dia kasih tahu kan katanya di rumah ada geledah gini katanya kamu punya utang. Nah saya itu yang masih teringat tuh kata polisi atau mama tuh, kamu ya punya utang itu. Saya tuh bertanya-tanya utang apa, sampai motor dibawa gitu kan, motor sampai dibawa. Saya tuh bertanya-tanya. Setelah beberapa hari kemudian tuh mama nelpon lagi tuh ya menjelasin bahwa kasusnya seperti ini gini katanya kamu ikut terlibat katanya. Saya bantah langsung, kok mau terlibat dari mana loh, saya kan di sini nggak pulang, kok masih bisa ikut bawa-bawa gitu, yang nggak tahu katanya gitu. Waktu itu Peggy belum tahu itu kasus pembunuhan. Belum tahu. Apa yang terjadi setelah penggeledahan itu Bu? Nggak ada kabar apa-apa lagi? Ya, polisi tidak pernah datang lagi? Tidak pernah. Selama 8 tahun itu tidak pernah ada pemanggilan. Kami pun menunggu untuk dipanggil untuk klarifikasi karena memang polisi sudah tahu kan alamat ibunya Peggy. Iya. Dan gampang dong sebetulnya menemukan Peggy. Betul. Ibu Dan, kan bisa langsung cerita Peggy ada di Bandung. Dan kalau misalnya memang mereka mau melakukan SOP terhadap penetapan tersangka, seharusnya dipanggil dong. Itu kan rumahnya udah tahu. Kalau misalnya Peggy di Bandung, pasti surat pun akan kita sampaikan seperti itu ke Peggy. Tapi selama 8 tahun itu tidak ada pemanggilan apapun. Bahkan tidak ada berita acara untuk pengambilan 2 motor milik keluarga dari Peggy Setiawan itu tidak balik sama sekali dan tidak ada berita acara apapun, dan kita pun tidak diberikan surat bahwa misalnya ini motor boleh diambil gitu. Seperti itu tidak pernah. Kami menunggu surat apapun dari pihak Polres Kota Cirebon Kota, kan tapi tidak ada selama 8 tahun ini. Intinya Bu, kalau misalnya polisi betul-betul menilai bahwa Peggy itu adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016, mudah kok buat polisi untuk menemukan Peggy Setiawan ini. Kalau ya. memang mereka menduga saat 2016 itu Peggy Setiawan adalah sebagai pelakunya, kenapa tidak dilakukan pemanggilan secara patut seperti itu? Kita menunggu, tapi tidak pernah, berarti kan dugaan mereka itu sudah tidak kuat. Akhirnya mereka tidak pernah memanggil Peggy melalui keluarganya, tidak, karena Peggy bolak-balik
Bandung Cirebon selama 8 tahun itu. Nah, polisi sempat bilang nih, susah menemukan Peggy alias Peron ini karena pindah-pindah tempat mulu. Peggy katanya terus berubah-berubah identitasnya. Benar nggak Peggy? Tidak. Itu sangat saya bantah itu karena tidak benar. Karena saya kan udah bangunan. Kalau bangunan kan di mana-mana. Kalau misalkan ke tempat ini kan orang juga tahu muka kan. Benar sih, pindah-pindah tempat dari bangunan yang satu ke bangunan yang lain ya. Nah, iya. Kan Tapi bukan pindah-pindah kota. ya, bukan sama sekali. Ah. Masih posisi di Bandung terus. Nah, masa iya susah banget apakah sesuai itu Dan selama menemukan 8 kuli tahun bangunan selama 8 tahun. sering balik bolak-balik Cirebon, pulang ke Iya. rumah ibu, sering. Jarang sih. Jarang sering tapi agak sering tuh. Jarang tapi agak sering Ya itu. kalau pekerjaan selesai pasti pulang gitu Sebentar kan. udah berangkat lagi karena di Cirebon saya nggak kerja, nggak Nggak ada ada kerjaan. kerjaan. Rezeki saya di Bandung. Perubahan identitas itu maksudnya gimana? Kamu Nah. katanya sering di tempat kamu di Bandung itu dikenalnya Robi, bukan Peggy. Nah, itu sama sekali kayak bandel lagi bukan perubahan identitas. Namun hanya saya pakai nama Robi itu pakai nama gaul. Jadi contohnya gini, kalau misalkan saya kenalan sama cewek, saya pernah soalnya sering banget nih. Sering banget nih kenalan. Merasa kurang gaul dengan nama Peggy. Nah, itu menarik. Jadi Ayo, saya coba. Robi itu adiknya juga, Saya- nama Itu adiknya. kan nama adik kamu. benar. Saya kenalan sama cewek. ah. Si cewek itu saya jujur ya. Sama nama siapa? Awalnya kan kenalan nama saya Peggy Setiawan nih. Ih, Peggy Setiawan. Peggy Kamu Peggy Sukmawati. Melati Sukma kali gitu. Diketawain Peggy Melati Sukma yang artis cewek itu. Netizen yang muda-muda nggak ngerti Peggy Melati Sukma yang mana. Iya, iya, gitu. betul. Sering Dulu diketawain gitu. terkenal, artis terkenal dulu. Zamannya ini ya, zamannya ibu mungkin ya. Peggy Melati Sukma tuh dia pusing gitu ya. Iya, Film betul, gerhana betul. ya. Nah, itu Nah. jadi yang sering dibully tuh gitu Jangan. sambil ekspresinya kayak gitu loh, sambil kamu tuh udah nggak ngerokok namanya kayak cewek diketawain terus. Jadi pakai nama nah, dari adik. itu saya jadi pakai Nama nama adiknya. Robi itu adik saya gitu.